Halo ya. Oh ya Nadia, kita belum perkenalan nih. Kenalin dulu dong. Oh iya, nama kakak Safazia Marabekis dan teman kakak Raden Muhammad Subihi. Nah, sebelum itu pada sesi hari ini kita mau ngapain sih kak? Oh ya, untuk sesi kali ini kita akan membahas tentang mandi junub atau mandi besar. Oh, seputar mandi wajib itu apa sih kak? Oh ya, untuk mandi wajib itu adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nah, di sini kakak akan mengundang narasumber yang hebat dan keren ini. Wah, keren sekali ya. Nah, Kak Jihan, di sini udah ada narasumber yang hebat dan keren ini. Coba sebelumnya kita perkenalkan dulu dengan siapa? Halo teman-teman di rumah, perkenalkan ya, nama kakak Rahma Nur Fauzia. Teman-teman di rumah bisa manggil kakak Rahma. Oke, untuk yang satunya? Ya baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan nama kakak Raffi Firdaus. Teman-teman boleh memanggil kakak Raffi. Baik. Nah, Kak Jihan, tadi kan kajian ada nih seputar mandi wajib. Nah, di sini udah ada narasumber yang keren dan hebat ini. Langsung aja kita tanyakan yuk. Nah, menurut narasumber di sini, mandi wajib itu seperti apa sih? Nah, oke, untuk mandi wajib itu akan disampaikan oleh kakak Rahma ya. Nah, jadi gini teman-teman, mandi wajib itu adalah mandi yang diharuskan oleh umat muslim, baik perempuan maupun laki-laki, dengan niat tertentu dan tujuan tertentu. Jadi mandi besar ini beda ya dengan mandi biasa gitu. Kalau kita mau berangkat sekolah atau lain-lain itu berbeda. Nah, jadi mandi wajib di sini itu dikarenakan ada suatu hal. Nah, seperti adanya karena sesudah haid, jadi sesudah nifas, ataupun jenazah ya. Nah, jadi mandi wajib itu diwajibkan dikarenakan adanya suatu hal dan adanya niat itu mandi wajib itu teman-teman. Oh, Seperti itu ya kak. Kalau menurut Kakak Raffi ada pendapat lain tidak? Oh iya, kakak boleh menambahkan pendapat ya. Oh, boleh. Tadi kan disebutkan bahwa mandi wajib itu mandi yang berbeda dengan mandi yang lainnya, betul kan? Betul, Ya. betul Kak Raffi. Jadi mandi wajib itu karena ada niat tertentu. Memang benar mandi wajib itu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, hadas besar ini bisa disebabkan karena tadi bisa karena keluar air mani atau telah selesai nifas, kemudian telah berhubungan suami istri dan masih banyak yang lainnya. Oh, seperti Oh, seperti itu ya kak. Nah, kakak Raffi sebelumnya aku mau nanya ya, hal-hal apa aja sih yang mengharuskan seseorang untuk melakukan mandi wajib? Oke, baik Kak Jihan. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari Kak Jihan. Tolong teman-teman di rumah simak baik-baik ya jawaban dari Kak Raffi. Untuk yang pertama, alasan mengapa seseorang itu harus mandi wajib, yaitu ketika seseorang telah atau suami istri telah melakukan hubungan suami istri, baik itu mengeluarkan air mani ataupun tidak. Nah, kedua, itu bisa karena keluar air mani. Keluar air mani ini bisa dikarenakan karena sengaja ataupun ketidaksengajaan. Kalau ketidaksengajaan misalkan ketika teman-teman semua di rumah yang memang kalian itu kan sedang masa-masa pubertas. Nah, itu sering terjadi mimpi basah. Nah, itu kan karena tidak sengaja. Nah, ketika teman-teman di rumah keluar air mani, nah maka itu teman-teman semua harus mandi wajib atau mandi junub. Kemudian sebab yang ketiga itu karena seorang wanita khususnya ibu yang telah melahirkan, nah itu kan sering keluar darah setelah melahirkan, itu disebut darah nifas. Nah, setelah darah nifas itu keluar, maka diharuskan melakukan mandi junub atau mandi besar. Oh, seperti itu ya kak Raffi. Tapi ada lagi sebagian selanjutnya, kan ada 5, tadi baru 3. Nah, yang keempat ini itu karena setelah haid. Kan teman-teman semua yang perempuan mungkin sudah mengalami ya masa-masa haid, terutama pas usia menginjak SMP gitu ya, sering terjadi. Nah, maka setelah selesai haidnya, misalkan haid itu selama 1 minggu, nah setelah bersih maka harus diwajibkan mandi junub. Nah, kemudian sebab yang terakhir, yang kelima adalah karena seseorang tersebut telah meninggal atau wafat. Nah, ini dimandikan oleh orang lain. Oh, seperti itu. Mungkin kakak Rahma mau menambahkan? Sudah cukup sih, jadi intinya ada 5 mengapa orang itu diharuskan untuk melakukan mandi wajib, begitu ya kak Raffi ya? Gitu sih. Oke, kalau tadi kan hal-hal yang
ada berapa sih rukun mandi wajib itu? Nah, untuk rukun-rukun mandi itu teman-teman di rumah, nah ada dua. Yang pertama itu adanya niat, dan yang kedua itu adanya membasuh air kepada seluruh badan. Nah, maksudnya apa sih niat di sini? Jadi di sini itu kita ketika akan melakukan mandi wajib, kita harus membaca niatnya terlebih dahulu teman-teman di rumah, gitu juga kakak-kakak ya. Nah, kalau misalkan nih air nih pas waktu kita udah mau membasuh kepada seluruh badan, nah disitulah kita membaca niat, tergantung kita akan melakukan mandi wajib apa nih, mau mandi wajibnya setelah haid, setelah nifas, atau keluarnya air mani, atau sesudah melakukan hubungan suami istri, begitu teman-teman. Nah, kan mandi wajib ini tuh adalah salah satu syarat supaya kita bisa diterima sholat oleh Allah ya, karena itu adalah salah satu menghilangkan hadas besar ya Kak Raffi. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman tidak betul ya, tidak benar gitu dalam melaksanakan mandi wajib ini, maka teman-teman dan ataupun kakak kita semua, kita tidak akan diterima sholatnya oleh Allah, begitu teman-teman. Yang untuk rukun yang pertama. Nah, untuk rukun yang kedua yaitu adalah tadi ya teman-teman, yang membasuh air kepada seluruh badan. Nah, jangan sampai sela-selanya pun tertinggal nih teman-teman, kayak sela-sela di tangan, belakang telinga, pokoknya sela-sela yang mengumpat ya, jangan sampai tertinggal teman-teman. Jadi seluruh badan itu harus terkena dan terlebih dahulu membasuh ke sebelah kanan, gitu sih teman-teman. Oh seperti itu ya. Rukun-rukun mandi itu. Kalau dari kakak Raffi ada tambahan lagi? Ya mungkin sudah cukup ya. Untuk rukun mandi wajib itu sebetulnya cuma ada dua. Yang pertama itu melafazkan niat. Nah, untuk niat ini bisa dilafazkan atau di dalam hati saja. Karena kan kita melakukan mandi junub ini dilakukan di kamar mandi ya. Karena ada beberapa ulama yang menyebutkan bahwa lafaz ini boleh di dalam hati ataupun langsung dilafazkan. Kalau untuk dilafazkan itu ada ulama yang menyebutkan bahwa kamar mandi tersebut tidak menyatu dengan toilet atau WC. Itu. Kemudian yang kedua kan rukunnya itu meratakan seluruh air itu ke seluruh tubuh, mulai dari kepala sampai ujung kaki. Oh seperti itu ya. Baik, untuk ucapan mandi wajib itu seperti apa sih Kak Rama? Nah, untuk pelafazannya itu sebenarnya sama aja sih teman-teman. Cuma yang diubahnya itu adalah kalau misalkan nih mau melaksanakan mandi wajib, misalkan setelah perempuan ya, khususnya misalkan setelah haid. Nah, sebenarnya lafaz niat yang paling utamanya itu adalah nawaitu ghusla lil hadasil akbari qadarillahi ta'ala. Tapi niatnya ini tuh yang diubah nih adalah ketika kita misalkan niat tadi seperti perempuan haid. Jadi lafaznya itu diubah dari nawaitu ghusla lil hadasil akbari minal haidi qadarillahi ta'ala, begitu. Nah, begitu juga misalkan sudah nifas nih. Nah, jadi lafaz niatnya itu diubah jadi nawaitu ghusla lil hadasil akbari minan nifasi qadarillahi ta'ala. Begitu ya Kak Raffi ya? Ya betul. Jadi kita hanya mengganti penyebabnya saja, penyebab dari mandi tersebut. Itu kalau dari haid berarti minal haidi, kalau dari setelah nifas maka minal nifasi. Begitupun selanjutnya. Nah, mandi wajib itu kan ada sunnah-sunnahnya. Nah, sunnahnya itu apa aja sih yang harus kita ketahui? Baik Kak Raden, di sini kakak akan menjawab pertanyaan dari Kak Raden ini terkait sunnah-sunnah yang bisa dilakukan ketika mandi junub atau mandi besar. Nah, untuk sunnah yang pertama ini yaitu membaca basmalah. Nah, terkait membaca basmalah ini juga bisa dilakukan di dalam hati. Kemudian yang kedua itu membasuh kemaluan kita dari najis-najis yang terdapat di sana. Kemudian setelah membasuh kemaluan kita itu perlu diingat ya teman-teman semua, membasuhnya itu menggunakan tangan kiri, tidak boleh menggunakan tangan kanan karena itu adabnya untuk mencuci najis kan, seperti itu. Kemudian dilanjutkan kepada mencuci tangan kita, karena setelah membasuh kemaluan kemudian membasuh tangan kita, dibersihkan terlebih dahulu. Nah, setelah dibasuh kemudian kita berwudu. Nah, berwudu di sini seperti pada umumnya berwudu ketika kita melakukan sholat, jadi tidak ada perbedaan dalam wudu mandi junub ini, sama saja seperti kita sholat. Kemudian menyela-nyela rambut kita, karena syarat atau rukun mandi junub ini kan tadi
harus teraliri semua, seluruh anggota badan ini tidak boleh ada yang terlewati. Maka menyela-nyela rambut, kemudian anggota badan yang sering jarang terlewati air itu harus terkena semua. Kemudian setelah menyela-nyela rambut, maka mengguyurkan semua air. Misalkan ini gayung ya, sudah ada air, kemudian diguyurkan dari kepala sampai ujung kaki. Nah, disunahkan yang dibasuh terlebih dahulu itu adalah bagian anggota badan yang di sebelah kanan, kemudian baru sebelah kiri. Oke, itu saja sih sunah-sunahnya yang kakak ketahui gitu. Barangkali dari nama ada tambahan? Ini sudah sangat cukup dan sangat jelas ya oleh kakak Raffi dari awal sampai akhir, berarti sudah cukup. Nah, biasanya kalau misalkan di kalangan perempuan itu yang sedang halangan ini, perempuan itu sebagian ada yang takut kalau rambutnya itu berjatuhan, dan katanya rambutnya itu selalu dikumpulkan. Nah, itu tuh bagaimana sih menurut pendapat kakak? Boleh tambahkan apa atau saya? Karena dulu aja mungkin, tapi kakak akan menambahkan. Baik ya, ini dari sudut pandang kakak ya sebagai laki-laki. Memang ya sering terjadi gitu di kalangan perempuan gitu. Kakak juga sering melihat teman kakak yang sering mengumpulkan rambut gitu kalau sedang haid. Nah, itu sebetulnya para ulama tidak mengharuskan untuk mengumpulkan rambut yang rontok, karena mereka berpandangan bahwa rambut rontok atau kuku yang patah itu sudah termasuk ke dalam sampah gitu. Jadi tidak perlu dikumpulkan kemudian dibersihkan. Nah, kalau dari kenapa bagaimana? Nah, kakak juga mendengar ya dari pendapat ulama gitu mengatakan bahwasanya memang betul yang tadi dikatakan oleh Kak Raffi, bahwa rambut yang telah jatuh atau kuku-kuku yang patah gitu ya, itu tuh tidak wajib. Nah, karena yang wajib itu yang tadi mandi wajib itu yang wajib untuk kita bisa melaksanakan sholat, dan rambut yang rontok yang atau biasanya sampai dikubur ya Kak Raffi ya, sampai kuku-kukunya juga ikut dikuburkan gitu. Sebenarnya itu tidak diwajibkan, karena yang memang diwajibkan itu adalah mandi wajibnya gitu lama-lama. Oke, tapi boleh menambahkan nih? Boleh. Ya, jadi tadi kan betul ya disebutkan bahwa yang wajibnya itu adalah mandinya. Kemudian untuk logikanya, kenapa kok tidak harus dibersihkan? Kenapa tidak harus dibasuh dengan air rambut yang rontok ini? Nah, itu logikanya ketika kita sholat, apakah si rambut yang sudah berjatuhan ini atau kuku ini ikut juga dibawa ketika sholat? Kan tidak mungkin, karena yang melakukan sholat ya kita sendiri. Maka dari itu para ulama tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan rambut yang telah rontok dikumpulkan, karena kan sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani hambanya itu di luar kemampuan. Kan itu kalau dikumpulkan kebayang ya. Iya, banyak sekali banyak. Ini orang kecil ya Kak. Setiap kali jatuh Harus dikumpulkan. seperti itu. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari aku. Boleh gak sih ketika kita sedang dalam keadaan junub di malam hari, kemudian kita tidak langsung mandi dan memilih tidur terlebih dahulu, itu gimana Kak? Mungkin saya terlebih dahulu ya jawab, nanti kalau ada tambahan boleh Kak Nanda menambahkan. Ya, terkait pertanyaan ini sebetulnya mungkin sering terjadinya ketika seseorang telah berumah tangga atau bersuami istri ya, karena misalkan seorang suami istri telah melakukan hubungan suami istri malam hari, kemudian keluar air mani. Nah, itu biasanya malas tuh untuk mandi karena dingin atau dan sebagainya. Nah, itu sebetulnya tidak apa-apa, tidak langsung mandi, bisa dilakukan hanya wudhu saja. Wudhu ini hanya untuk supaya kita dalam keadaan tidur itu tidak benar-benar murni dalam keadaan junub gitu. Tapi tetap nanti ketika hendak melakukan sholat, misalkan sholat subuh, itu harus mandi terlebih dahulu. Seperti itu sih. Kalau karena bagaimana? Ya sih mungkin sama ya, kalau untuk laki-laki tadi bersuami istri. Nah, kalau untuk perempuan juga misalkan dia sesudah haid, kadang-kadang kan perempuan suka dinanti-nanti gitu ya mandi wajibnya. Nah, sebenarnya sama sih jawabannya seperti kakak nanti, apalagi kalau misalkan perempuan kan misalkan di hari-hari terakhir ya Kak, keluarnya itu suka kita mamam gitu ya, ini tuh dalam udah suci atau masih keluar gitu, nah masih ragu-ragu gitu. Nah,
sampai besok gitu ya untuk memastikan si darah itu masih keluar atau tidak ya Kak ya biasanya. Nah jadi untuk permasalahan yang seperti itu untuk khususnya perempuan juga ya bisa gitu ya dilakukan, asalkan tadi seperti Kakak Raffi yang katakan sebelum sholatnya, misalkan sebelum sholat subuh kita sudah melaksanakan mandi wajib. Masya Allah sekali ya kajian ilmu yang bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih ya kepada para narasumber, dan untuk adik-adik kalau ingin ditanyakan silakan dipertanyakan ya di kolom komentar bawah ini. Nah, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat ya. Dan kita cukupkan saja Kak Raden pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in the Benz.